Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Inggris sepertinya ingin bermain-main dengan kekuatan laut Rusia. Mungkin karena mereka merasa sudah memiliki 2 kapal induk, lengkap dengan F-35 di atasnya. Maka mereka mencoba untuk mengetes kekuatan mereka. Tak tanggung-tanggung, negara yang ditesnya adalah Rusia. Tapi pada tes kali ini tidak melibatkan 2 kapal induk mereka, melainkan hanya 1 destroyer mereka, yaitu HMS Defender. Ini adalah jalur yang dilalui oleh HMS Defender. Seharusnya kapal Inggris itu berbelok ketika mereka berada terlalu dekat dengan daratan. Dan daratan pada peta ini adalah wilayah Crimea, yaitu wilayah yang menyatakan diri bergabung dengan Rusia pada 2014. Data AIS itu menunjukkan bahwa HMS Defender berada sekitar 10 mil laut atau sekitar 18,5 km dari pantai Crimea. PBB menyatakan bahwa perairan teritorial dapat mencapai 12 mil laut. Ini berarti HMS Defender masuk sekitar 2 mil laut atau sekitar 3,7 km di dalam perairan Rusia di sekitar Crimea. Melihat aksi seperti itu, tentu Rusia tidak mengeluarkan nota protes. Mereka langsung menerbangkan Su-30SM dan Su-24, dan 2 unit kapal Coast Guard Rusia juga mendekat. Kedua jet tempur itu kemudian langsung terbang pas di atas kapal perang Inggris, HMS Defender, di Laut Hitam dekat Crimea. Moskow mengklaim kapal perang Coast Guard mereka melepaskan tembakan peringatan agar HMS Defender menjauh dari wilayah perairan Rusia. Dan jet tempur Su-24 dikatakan menjatuhkan 4 unit bom OFAP-250 di jalur HMS Defender agar kapal itu berbelok dan menjauh. Momen menegangkan ini terjadi pada hari Rabu, 23 Juni kemarin. Lantas, apa yang dikatakan Inggris mengenai hal ini? Inggris dengan tegas membantah klaim ada tembakan peringatan dan penjatuhan 4 bom di jalur kapal perangnya. Laporan lain mengatakan, 2 kapal Coast Guard Armada Laut Hitam Rusia terus membayangi HMS Defender dari jarak 100 yard. Sementara ada sekitar 20 unit pesawat militer berpatroli dari langit di sekitar jalur HMS Defender dari Odessa di Ukraina ke Georgia melewati Crimea. Ini adalah pertama kalinya sejak Perang Dingin, Moskow mengakui secara terang-terangan menggunakan peluru tajam untuk menghalangi kapal perang NATO. Hal ini mencerminkan meningkatnya resiko insiden militer di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Barat. Koresponden pertahanan BBC, Jonathan Pilley, yang berada di atas kapal perang HMS Defender mengatakan, awak kapal perang tersebut sudah siap dan sistem senjata sudah disiagakan oleh kru HMS Defender saat mereka mendekati ujung daratan selatan semenanjung Crimea. Peringatan keras dan mencerminkan permusuhan dikeluarkan melalui radio oleh Rusia. Mereka mengatakan, jika Anda tidak mengubah arah, saya akan menembak. Kami memang mendengar beberapa tembakan dari kejauhan, tetapi itu diyakini berada di luar jangkauan, kata Pilley yang dilansir The Mirror, Kamis 24 Juni 2021. Komandan kapal HMS Defender, Kapten Vincent Owen, mengatakan misinya percaya diri tapi tidak konfrontatif, dan dia bersikeras mempertahankan jalur di jalur pelayaran yang diakui secara internasional. Moskow telah memanggil atase militer dan duta besar Inggris, Deborah Bronner, untuk menjelaskan mengapa kapal perang HMS Defender memasuki perairan Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, juga mengecam apa yang disebutnya sebagai provokasi Inggris yang kasar dan menentang hukum internasional. Sebaliknya, Kementerian Pertahanan Inggris bersikeras bahwa insiden tembakan peringatan dan penjatuhan 4 bom itu tidak pernah terjadi. Menurut Kementerian Inggris, Rusia sedang melakukan latihan yang telah diskenariokan sebelumnya di wilayah itu, dan HMS Defender sedang melakukan pelayaran di perairan netral melalui perairan teritorial Ukraina. Mungkin Inggris sedang melakukan tes seberapa besar ombak di wilayah Crimea. Ternyata ombaknya cukup tinggi. Terbukti 4 bom asli jatuh dan menunggu untuk meledak di jalur destroyer mereka. Walaupun Inggris tak mengakui adanya penjatuhan bom itu, tapi pernyataan Rusia
yang menegaskan bahwa mereka menjatuhkan bom asli dan bukan dummy. Seakan diperingatkan bukan hanya untuk Inggris, tapi juga semua anggota NATO, bahwa konsekuensi jika mereka ingin mencoba kekuatan Rusia, maka mungkin mereka harus bersiap dengan rasa sakit dan keheningan di negara mereka. Bagaimana menurut Anda mengenai eskalasi yang sedikit lebih keras antara NATO dan Rusia ini? Berikan komentar Anda.